Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yosua. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikam. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir. Seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan teratar, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu. Dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hemi, dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya, bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? jawab Yesus, Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. kata mereka kepadanya. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi, sejak semula tidaklah demikian. Tetapi, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. murid-murid itu berkata kepadanya, Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. akan tetapi ia berkata kepada mereka, Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Perikop hari ini adalah tentang perceraian. Bolehkah ada perceraian? Kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi, sejak semula tidaklah demikian. Tetapi, persoalan muncul tatkala Musa mengizinkan suami menceraikan istri. Menurut Ulangan pasal 24 ayat 1-4. Yesus jelaskan kenapa Musa izinkan suami menceraikan istrinya. Padahal Allah tidak menghendaki perceraian. Kata Yesus kepada mereka, Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Lalu kutipan ayat Matius pasal 19 ayat 9. Berbeda dengan Markus pasal 10 ayat 11. Terletak pada kata, kecuali karena zina. Tetapi, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Sebetulnya pasal 19 ayat 9 menjelaskan siapa figur istri yang diceraikan suaminya. Menurut Musa di Ulangan pasal 24 ayat 1 yaitu istri yang berbuat tidak senonoh, atau istri yang berzina. Jadi hal ini senada dan sesuai dengan yang ditulis Markus pasal 10:11. Yang perlu kita cermati adalah
Perkataan Yesus pada Matius pasal 19 ayat 5-6 dan 8. Atau Markus pasal 10, 6-9 selaras dengan Kejadian 2-24. Artinya, yang terpenting adalah Allah tidak menghendaki perceraian. Hanya saja, manusia banyak alasan untuk bercerai bila merasa tidak cocok lagi dengan pasangan hidupnya. Sehingga, mulai mencari pembenaran diri sendiri. Lewat salah satunya Matius pasal 18 ayat 19 ayat 9 dan mengabaikan Markus pasal 10 ayat 11. Ada peristiwa seorang istri dianiaya suaminya. Sehingga, istri mau cerai karena tidak tahan menanggung derita diperlakukan kejam oleh suaminya. Atau peristiwa suami berzinah dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Dan begitu sebaliknya istri berzinah dengan laki-laki lain, bukan suaminya. Untuk alasan ini, biasanya orang lain akan memaklumi bila sampai ia bercerai. Dan ada beberapa gereja Kristen yang setuju dengan berbagai dalih membela atas dasar Matius pasal 19 ayat 9. Tentu ada yang marah dan sinis dengan berkata, "Kalian tidak mengalaminya dan bagaimana bila hal itu terjadi pada diri kalian? Apakah kalian tidak akan bercerai?" Kembali lagi kita diingatkan, seperti hal pengampunan yang sebelumnya Yesus katakan pada perikop sebelumnya. Sebesar apapun dosa orang lain, maka kita wajib mengampuninya agar dosamu juga diampuni Allah. Orang lain di sini termasuk pasangan hidup kita. Apakah suami atau istri yang berdosa karena selingkuh dan berzina? Intinya adalah, apakah kita mau menuruti kehendak dan perintah Allah? Bukan soal mampu atau tidak mampu melaksanakan kehendak atau perintah Allah. Kita jujur di hadapan Allah dan katakan bahwa dengan kekuatan diri sendiri, kita tidak mampu. Tetapi, bersama dengan Allah, maka kita dimampukan untuk melakukan kehendak atau perintah Allah. Dalam hal ini tentang perceraian di mana terjadi akibat disakiti pasangan hidupnya. Solusinya, memohon kekuatan Allah agar tidak terjadi perceraian. Kunci utama penyelesaian masalah perceraian adalah pihak yang tersakiti. Apakah mengandalkan Allah atau tidak? Mari simak dan temukan maknanya firman Tuhan berikut ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa di balik suatu peristiwa menyakitkan kita, ada berkat Tuhan yang akan kita terima. Coba baca kisah Yusuf, anak Yakub yang bertubi-tubi, mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan dan merugikan dirinya selama 13 tahun. Tetapi, setelah ia lalui semua penderitaan, maka suatu hari Allah memulihkan keadaan dirinya dan diangkat menjadi orang kedua dari Raja Firaun di Mesir. Satu perkataan Yusuf, anak Yakub yang sangat penting kita perhatikan, tatkala keadaan hidup kita tersakiti orang lain. Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ternyata penderitaan Yusuf memang ada dalam rencana Allah untuk memakai Yusuf menyelamatkan bangsanya Israel dari kelaparan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, semoga siapa saja yang saat ini alami masalah diambang perceraian, dikuatkan imannya dengan berserah kepada Allah, yang akan memimpinnya bertindak dan akan menolong melepaskannya dari derita perasaan dan derita hidupnya. Bila Yusuf, anak Yakub, mengalami suatu perubahan dari hidup menderita menjadi hidup diberkati Allah, maka Anda atau siapa saja yang mengalami masalah, termasuk perceraian, akan ditolong Allah juga, asalkan tetap setia kepada Allah.
Seperti yang Yesus ingatkan, bahwa akan ada derita dan aniaya yang akan dialami orang beriman kepadanya. Sebagai salib harus dipikul seperti yang Yesus alami. Persoalan istri disakiti suaminya, atau sebaliknya, itu adalah salibnya. Dan tujuan salib adalah memperkuat otot iman kita, agar mampu mengatasi segala persoalan hidup di dunia ini. Dan akan tiba waktunya kita menerima berkat dan anugerah kita hidup bahagia bersama dengannya di sorga. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.